adalah mengelola, mohon maaf, sebentar ya. Ya, mengelola email dan bergabung di room chat. Ya, kalau email, saya pikir Bapak Ibu sudah sering menggunakannya, dan bahkan sebelum Bapak Ibu mengenal akun Belajar ID, Bapak Ibu pasti sudah memiliki email pribadi, dan hal yang sering digunakan adalah mengirim dan menerima email. Kemudian bergabung di room chat. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari. Perkenalkan, saya Yunus Kombes. Saya adalah Kepala SMA Negeri 7 Raja Ampat. Kebetulan saat ini juga sebagai Kapten untuk komunitas Belajar ID di Kabupaten Raja Ampat. Nah, untuk Gmail, ya Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari adalah membuat tampilan Gmail menarik. Ya, pastinya Bapak Ibu saat ini sudah memiliki Gmail, tetapi ya mungkin ada yang sudah menarik, ada yang mungkin belum di edit atau ditampilkan sehingga menarik. Kemudian menghapus dan mengarsipkan email, menerima email, kemudian membintang email, melabelkan email, kemudian mengirim email dan menjadwalkan email. Nanti semuanya kita akan langsung praktik Bapak Ibu. Nah, apa itu Gmail? Gmail itu sebenarnya singkatan dari Google Email. Nah, email itu adalah surat elektronik. Jadi Gmail itu adalah layanan surat elektronik dari Google. Ya, jadi dulunya kita biasa mengirim surat lewat pos. Nah, sekarang untuk hal itu sudah jarang sekali karena sudah ada surat elektronik. Jadi Gmail itu adalah layanan surat elektronik milik Google yang merupakan bagian dari Google Workspace for Education. Kemudian Gmail itu adalah layanan email yang membantu kita tetap terhubung dengan siswa, pengajar, orang tua, bahkan dengan semua orang yang memiliki Gmail dan yang dapat kita hubungi. Kemudian fitur terbaik Gmail adalah ya, penelusuran. Ya, dalam hal ini kita dapat dengan cepat dan mudah menelusuri semua email yang ada dalam platform email kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin mengatur supaya email lebih teratur, maka kita lakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih teratur dan menarik dengan pesan yang ditandai, Bapak Ibu. Ya, nanti dalam sesi kali ini ya Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu ada interaksi dengan saya, ya, tetapi bukan lewat suara, tetapi nanti lewat chat ya Bapak Ibu. Nah, kita membuat juga tampilan desktop berisi 5 kategori inbox. Kemudian kita membuat tema background yang menarik atau berbeda. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di email Bapak Ibu, ya, baik itu email pribadi maupun akun Belajar ID. Coba Bapak Ibu bisa buka masing-masing di yang punya laptop atau punya HP, buka Gmail-nya, tampilannya seperti apa Bapak Ibu punya. Apakah tampilannya seperti di atas, atau yang di bawah ini tampilan? Silakan Bapak Ibu ya, bisa ditulis di chat. Ibu Desi tampilkan chat ya di rekaman. Silakan Bapak Ibu ya ditulis tampilan Bapak Ibu punya Gmail itu seperti apa. Apakah yang seperti di atas ya atau yang di bawah. Bapak Ibu perhatikan ya, di atas ini masih kosong, ini belum ada apa-apa. Sementara di bawah ini sudah ada 5 kategori untuk pesan masuk. Ya, kemudian juga perhatikan ya di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Nah, ini ya di atas ini Gmail yang belum di apa-apa Ibu, masih kita belum setting.
baru ini. Ya. Kemudian yang di bawah ini, nah ini yang di bawah ini kita sudah kita sudah setting. Di dalamnya ini ada kotak masuk, kita kategorikan ada 5, ada utama, promosi, sosial, update, dan forum. Dan di sebelah kiri juga sudah ada selain email, ada chat, ada ruang dan rapat. Ya, sementara yang di atas ini hanya kotak masuk. Silakan Bapak Ibu lihat masukkan di chat masing-masing. Nah, nanti setelah kita lihat ini, hal ini juga nanti kita praktik ya Bapak Ibu. Yang kedua, nanti kita akan menghapus dan mengarsipkan email. Ini di chat ini rata-rata ini sebagian besar ini yang bagian atas, berarti Bapak Ibu belum masih email yang Bapak Ibu miliki itu masih belum disetting dengan baik. Nah, bagaimana cara menghapus dan mengarsipkan email? Nah, jadi ya kalau menghapus, ya kenapa dibedakan ada menghapus dan mengarsipkan? Bedanya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu buka emailnya masing-masing, lihat kotak masuknya di atas ini ada ini untuk mengarsipkan. Mengarsipkan ini artinya kita masukkan ke dalam arsip. Jadi dia tidak muncul lagi di kotak masuk. Nah, pada saat kita butuhkan, kita bisa pindahkan lagi ke kotak masuk dengan menggunakan tombol ini. Kemudian ini menghapus. Nah, menghapus ini menghapus secara menghapus selamanya. Jadi tidak setelah terhapus tidak bisa kita ambil kembali. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita praktik langsung ya untuk Gmail. Nanti untuk Google Chat-nya setelah Gmail kita praktek satu-satu. Saya buka, jadi cara membuka Gmail Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, saya tutup dulu ini saya punya Gmail ya. Untuk cara membukanya saya tutup dulu. Jadi caranya kita lihat di titik 9 ini. Itu biasanya juga disebut titik ajaib ini untuk Google. Ada titik 9, kita klik. Ya, kita klik titik 9. Kemudian siapa lagi nih yang coret-coret ini? Tolong kajian dicoret-coret Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya, saya nonaktifkan dulu itunya. Ini ya coret-coret tadi ini ya. Bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu trainer tolong hapus ya itunya, coret-coretnya pakai penghapus. Ya, jadi kita akan masuk pada Gmailnya. Ya, buka Gmail. Nah, ini tampilan Gmail saya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang coret-coret lagi ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ini saya punya tampilan ini.
ini sudah seperti yang tadi saya punya, ini sudah lengkap di atas ya. Ada utama, ada sosial, promosi, update, dan forum. Jadi nanti pada saat ada email masuk yang termasuk dalam utama, masuk di utama, sosial masuk di sosial seperti sosial media, Facebook apa segala macam masuk sini, promosi yang terupdate masuk di sini, kemudian forum. Kemudian ini latarnya juga sudah berubah, tidak putih seperti biasa lagi. Dan perhatikan di sebelah kiri Bapak Ibu, di sini sudah selain ada email, ada ruang, ya. Kemudian ada rapat. Jadi kita dari email juga kita bisa langsung membuat meeting Zoom atau rapat. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini, Bapak Ibu? Caranya, ya Bapak Ibu masuk di setelan. Ya, kalau di HP nanti Bapak Ibu lihat di titik 3 di sebelah sini. Kemudian pilih setelan. Nah, ini untuk desktop. Lihat semua setelan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuat kotak masuk itu ada 5. Ini ada utama, sosial, promosi, update, dan forum itu. Kita centang. Kalau utama itu dia sudah default ya, Bapak Ibu. Ini misalnya kalau saya centang, itu nanti akan terhapus ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk memunculkan yang di sebelah kiri ini, supaya muncul, maka kita ambil chat and meet. Jadi maksudnya kita centang Google Chat. Kalau kita tidak pilih, maka dinonaktifkan. Dia akan hilang nantinya. Gitu. Ya Bapak Ibu, ya coba saya simpan. Ini tampilannya seperti apa? Nah ini, ya Bapak Ibu, ya. Nah ini sudah tidak ada lagi di atas. Ya. Kemudian untuk mengubah background, Bapak Ibu, kita pilih masih di setelan. Ya, masih di setelan. Masih di setelan, kita pilih tema. Ya, tema. Kalau dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa, ya itu dia time. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa lihat semuanya, tinggal pilih temanya seperti apa. Nih, misalnya mau ganti lagi temanya, ya seperti ini misalnya, kita mau ambil ini, kemudian simpan. Nah ini dia berubah temanya lagi. Kalau Bapak Ibu punya yang masih putih itu dia non. Jadi kalau mau ubah temanya, nah terus mengubah yang tadi di atas ini ada 5 kategori untuk pesan masuk. Saya kembalikan ya untuk itu. Jadi caranya masuk. Nah ini dicentang semua supaya muncul. Ya. Setelah dicentang, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Kalau keluar seperti ini dia tidak tersimpan. Simpan itu paling di bawah. Ini simpan perubahan. Nah itu. Jadi dia otomatis akan ada. Ya. Itu untuk membuat kita punya tampilan menarik ya, Bapak Ibu. Kemudian yang akan kita pelajari yang lain adalah ya tadi kita untuk ini. Nah, email ini jadi untuk menerima email ini banyak sekali. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, misalnya kita lihat di forum sosial. Ini ya sosial karena memang ini akun belajar ID, jadi yang sosial atau Facebook apa segala macam tidak masuk di sini. Ini promosi, ini yang update. Nah ini Bapak Ibu punya email yang masuk lewat Classroom ini. Kemudian ini forum. Nah untuk menerimanya misalnya itu ya, misalnya menerima email ya kita tinggal buka saja. Ini dari Ibu Agustin Karwati. Kita lihat tanggal berapa dia masuk. Kita lihat di atas ini. Ya. Untuk kembali, kita kembalikan.
di sini. Saya kembalikan dulu. Untuk ada chatnya, dimasuk di setelan, kemudian chat and meet, ya Bapak Ibu, diaktifkan Google Chat-nya supaya muncul di sebelah kiri ini. Simpan perubahan. Nah, ini sudah muncul. Jadi sudah ada 4 sini, ada email, ada chat, ada ruang, ada untuk rapat. Nah, kemudian bagaimana untuk melabelkan? Ya, melabelkan ini maksudnya kita labelkan supaya pada saat kita mencari email itu gampang. Misalnya, saya labelkan ini misalnya, ya, yang dari Classroom, ya, dari Classroom ini. Coba kita buka dari Classroom. Kita caranya Bapak Ibu, klik tanda titik 3 ini, kemudian filter pesan seperti ini. Jadi semua pesan yang seperti ini nanti masuk ke label ini. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian buat filter. Ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, filter. Kemudian, nah ini kotak-kotak ini ada 2 yang harus kita centang ya. Centang, gunakan label ini. Centang dulu ya Bapak Ibu. Kemudian, karena kita mau buat label baru, ya, ini kita buat label baru. Misalnya kita labelnya adalah dari Classroom. Setelah itu kita buat. Nah, kalau sudah ya Bapak Ibu, itu nanti kita lihat, coba sini. Kita lihat ya. Tadi belum selesai sebenarnya. Ini tadi yang Classroom ini. Nah ini Bapak Ibu. Tadi belum selesai ya. Ini tadi sampai di sini. Sudah. Jadi kita sudah buat labelnya, ada label Classroom. Saya bikin ulang ya Bapak Ibu. Tadi ini belum selesai. Kita pilih yang ini, yang dari Classroom tadi. Ini ada yang tadi belum tercentang. Jadi caranya saya ulang. Ini filter pesan seperti ini. Kemudian buat filter, kemudian ini kita centang, kemudian buat label. Tadi kita sudah pakai Classroom, jadi misalnya CWE. Ya, kita punya kelas yang ini. Setelah itu kita buat. Nah ini, nah yang tadi yang belum yang terlewatkan tadi, ini jangan lupa centang ini. Jadi terapkan juga filter pada percakapan yang cocok. Jadi percakapan yang terkait dengan Google Classroom tadi itu akan masuk ke label. Kemudian buat. Nah ini dia sementara mengambil. Nanti dia akan masuk ke sini, ya. Karena ini banyak sekali, jadi dia sementara proses ya. Itu sementara di proses. Itu untuk cara melabelkan email. Tujuan dari melabelkan email ini adalah nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau memilih, misalnya mau lihat, misalnya saya punya label. Nah ini kan sudah muncul ini GWE yang tadi kita buat ini. Kalau kita mau lihat Classroom, kita tinggal klik saja di sini. Maka yang terkait dengan Classroom itu akan masuk di sini. Kalau misalnya ini saya punya label dari Google Master Trainer. Jadi semuanya itu ada di sini. Jadi kita tidak harus cari satu-satu, Bapak Ibu. Ya kalau misalnya macam saya punya ini email
sekali ya Bapak Ibu, jangan sampai salah tulis email, salah huruf, huruf besar, huruf kecil, ada tanda baca. Ya, misalnya saya kirim ke saya punya akun pribadi. Ini saya punya akun pribadi. Kemudian misalnya tentang apa? Misalnya saya mau ini misalnya subjeknya arsip. Saya mau kirim arsip misalnya. Nah, ini tentang apa misalnya? Diisi saja di sini. Ya terserah Bapak Ibu nanti. Nah kemudian, nah ini. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita bisa selain mengirim email, kita bisa di dalam email itu kita bisa lampirkan Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lampirkan di bawah sini, lampirkan file. Ya, bisa juga kita lampirkan sisipkan dari Google Drive. Atau bisa kita masukkan link. Ya karena kalau kita lampirkan file itu dia punya kapasitas itu dia terbatas hanya 25 MB. Nah, sementara kalau misalnya kita mau kirim file yang besar-besar, nah itu tidak bisa. Jadi caranya ya kita buat dalam link atau ambil dari Google Drive. Saya contohkan ya Bapak Ibu, lampirkan. Ini saya lampirkan misalnya ini ada materinya. Jadi ini lampirkan ini kalau ini dari komputer kita ya Bapak Ibu. Hanya ini saya lampirkan. Open. Nah, itu sudah masuk lampiran satu. Kalau misalnya ada lagi yang ingin ditambahkan, tinggal klik lagi lampirannya. Misalnya, jadi semua file bisa kita lampirkan Bapak Ibu. Nah, ini. Yang penting tidak melebihi 25 MB. Nah, untuk file-file yang besar bagaimana caranya? Nah, kita bisa pakai link. Jadi sisipkan link. Ini misalnya. Jadi misalnya file yang besar, misalnya video. Ya video kan tidak mungkin kita mau kirim. Ini misalnya kita tampilkan di YouTube. Ya misalnya ini adalah perekaman hari kedua yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi kita ambil saja linknya, ini link video ini, atau bisa ini. Jadi bisa kita ambil langsung di atas, bisa juga kita bagikan. Ya, Bapak. Bagikan kemudian salin ini. Ya sama saja yang tadi itu. Kemudian kita tempelkan. Ya, kita tempelkan di mana tadi? Nih. Ibu Sulastri masih kelihatan ya jelas? Masih Bapak. Kita tempelkan. Ini misalnya materi, kita beri judul materi hari kedua. Alamat emailnya kita salin di sini. Ctrl V saja Bapak Ibu. Ya, Ctrl V. Ya, atau bisa juga langsung paste, ya. Nah, setelah itu oke. Nah, ini sudah ada ini. Dia masuk ke sini. Ya, kalau kita kirim nanti akan diterima di penerima itu, tinggal klik saja link dia itu, materi hari kedua dia langsung muncul. Nah, itu untuk link. Nah, bagaimana dengan mengarsipkan dari Google Drive? Hampir sama saja dengan dari Twitter, tapi ini kita ambil file dari Google Drive. Nih, misalnya ini misalnya ya saya ambil ini saja. Bisa kita langsung satu folder ya, bisa juga satu file saja. Misalnya ini ya, kita sisipkan.
Nah ini, jadi sudah ada di dalam. Jadi itu cara untuk membuat lampiran email. Nah, bagaimana sekarang kita akan kirim? Kalau misalnya saat ini kita akan kirim, tinggal klik saja kirim ini, dia akan terkirim, ya Bapak Ibu. Tapi di sini juga ada disiapkan kalau kita misalnya saat ini kita belum mau kirim, nanti kita mau kirim terserah, misalnya yang jelasnya bukan sekarang. Nah itu kita jadwalkan. Caranya itu di sebelah kirim ini ada tanda segitiga ini terbalik. Kita klik, kemudian ini jadwalkan, klik jadwalkan. Nah ini akan muncul mau dikirim besok, siang ini atau Senin pagi. Nah, tanggalnya ada. Atau misalnya kalau di sini tidak ada, kita pilih tanggal. Tanggalnya misalnya kita mau kirim besok. Nah, kita mau kirim besok, ya ini. Kemudian ya ini selain jadi dia muncul di atas tanggal 15 atau misal tanggal 15 atau misalnya besok tanggal ini atau misalnya nanti tanggal 21 dia akan muncul sini. Jam berapa? Kita tinggal masukkan jam berapa. Ya misalnya jam 7 misalnya. 00. Tinggal dijadwalkan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu tadi di sini tidak ada terjadwal. Nah, ini muncul di sini terjadwal. Kalau misalnya kita mau ubah, misalnya ini tinggal klik saja. Ya, ini terjadwal pada tanggal 21 Juli. Ini kita bisa ubah. Ini bisa kita ubah tanggalnya, atau bisa juga kalau Bapak Ibu mungkin berpikir untuk tidak mau kirim, tinggal dihapus saja. Tuh. Kemudian ya saya kira untuk email ini seperti ini. Saya kembali lagi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti Bapak Ibu tinggal tanya. Saya kembali lagi ke slide tadi. Jadi untuk email selesai ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada Google Chat. Nah Bapak Ibu, ini Google Chat. Bapak Ibu sudah ada yang sudah tahu Google Chat? Mungkin sudah pernah pakai? Bisa dijawab di chat, kolom chat. Jadi Google Chat ini Bapak Ibu itu dia mirip-mirip dengan WA grup, dengan WA ya, dengan WA. Sementara untuk room chatnya atau ruang chatnya itu sama dengan grup WA. Ya. Nah, kenapa kita harus pakai Google Chat? Ya. Sebenarnya kalau kita sudah paham tentang chat ini, banyak sekali kelebihannya dibandingkan dengan grup WA, dengan WA ya. Nah, kelebihan Google Chat itu privasi kita terjaga. Ya, karena dia masuk dalam kita punya akun baik itu akun pribadi maupun akun belajar ID. Jadi terjaga, tidak seperti misalnya WA group itu biasanya orang bisa masuk sembarang saja. Penting mereka yang orang tahu kita punya nomor ya bisa masuk. Nah kalau Google Chat itu terjaga privasinya. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, tidak memenuhi memori HP. Ya kalau di WA itu misalnya apalagi gambar-gambar, video apa segala macam masuk, nah itu pasti akan memenuhi memori HP. Jadi tidak akan memenuhi memori HP. Kemudian sebagai ruang untuk kolaborasi, jadi bisa integrasi file, kita mengirim file, bisa juga dari chat ini kita bisa buat meeting atau Google Meet. Kemudian mudah dalam mengulang atau mengambil informasi file dan link. Nah sekarang Bapak Ibu saya mau lihat lagi Bapak Ibu punya HP. Coba Bapak Ibu buka di HP-nya masing-masing. Buka email ya. Ini
tampilan email. Nah, coba Bapak Ibu. Ini ada dua HP yang berbeda di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Ya, sebelah kiri